Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Baudin dengan NIM 01 dan juga dengan rekan saya bernama Nurika Nazilatul Ilmi dengan NIM 03. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami di dalam perancangan reaktor. Di sini jenis reaktor yang akan dibuat adalah reaktor batch berpengadu dilengkapi dengan jaket pendingin yang berfungsi untuk tempat terjadinya proses sakarifikasi selulosa menjadi glukosa, kemudian glukosa menjadi etanol. Tujuannya adalah yang pertama yaitu menentukan jenis reaktor, lalu menentukan bahan konstruksi, menentukan dimensi reaktor, merancang pengaduk reaktor, dan merancang jaket pada reaktor. Yang tahap pertama yaitu menentukan jenis reaktor. Alasan dipilihnya reaktor berpengadu yang dioperasikan secara batch dan dilengkapi jaket pendingin ada beberapa pertimbangan, yaitu reaksi berlangsung pada fase cair-cair, kondisi operasi pada tekanan 1 atm, suhu 35 derajat Celcius dan bersifat eksotermis. Reaktor dijalankan secara batch karena proses fermentasi pada fermentor membutuhkan waktu yang lama, lalu umur katalis yaitu enzim dan mikroorganisme relatif singkat, lalu dengan tangki berpengaduk, distribusi suhu dan enzim mudah, lalu mudah dibersihkan karena fouling cepat terbentuk sehingga maintenance harus sering dilakukan. Ini berasal dari buku, yaitu dari Hill dan Root 2014, Coulson dan Richardson edisi ke-6 tahun 1955, dan buku Rase tahun 1990. Lalu yang kedua itu menentukan bahan konstruksi. Dipilihnya bahan konstruksi yang terbuat dari stainless steel dengan spesifikasi tipe 316 SA2440 ini dikarenakan bahan baku berwujud cairan tak korosif, lalu batas tekanan yang diizinkan besar yaitu 18.750 PSI. Yang tahap ketiga adalah menghitung dimensi reaktor, yaitu dimulai dengan volume reaktor. Komponen-komponen yaitu ada hulu selulosa, Saccharomyces cerevisiae, enzim selulase, diamonium, fosfat, corn stabilizer, air, dengan komponen masing-masing laju alir, fraksi berat, densitas, dan P kali XI pada tabel. Untuk densitas campurannya ditemukan sebesar 1315,601 kg per meter kubik. Jika dikonversikan menjadi Lb per feet pangkat 3 adalah 82,13033,923 dengan faktor keamanan 10% dan laju alir 19.934,9 kg per jam, lalu dengan lama simpan 72 jam. Untuk volume yang dihitung dengan laju alir per densitas campuran yaitu mendapatkan 15,15207,878 meter kubik per jam. Dengan waktu tinggal pada reaktor 72 jam, jadi volume total reaktor yaitu dihitung dengan volume larutan kali waktu tinggal didapatkan 1090,949672 meter kubik. Jika dikonversikan menjadi feet, pangkat 3 menjadi 38.526,5604. Karena volume terlalu besar dan waktu terlalu lama, maka rencana menggunakan dua reaktor, yaitu akan dihitung dengan volume total dibagi 2. Volume masing-masing reaktor ditemukan yaitu 545,474,8362 meter kubik. Jika dikonversikan menjadi feet pangkat 3 yaitu 19.263,2802. Diambil faktor keamanan 10%, maka volume aktual yang didapatkan yaitu 21.189,60822 feet pangkat 3. Lalu masuk ke menghitung diameter dan tinggi reaktor. Direncanakan desain reaktor berupa silinder tegak dengan tutup atas dan tutup bawah berbentuk torus spherical dengan pertimbangan kondisi operasi di antara 15-200 PSI. Dengan mengasumsikan bahwa biaya instalasi, biaya fondasi, dan biaya lahan diabaikan, lalu tebal shell hampir sama dengan tebal bottom, maka dapat diperoleh perbandingan diameter dan tinggi yaitu HS sama dengan 2 kali D. Volume total reaktor dicari dengan rumus volume reaktor sama dengan volume atap ditambah volume dasar ditambah volume shell. Dikarenakan tutup atas dan bawah berbentuk sama, jadi V atap sama dengan V dasar. Volume dapat dicari dengan rumus V tutup sama dengan 0,00049 kali D pangkat 3. Dan ini didapat dari persamaan
5.1 dari buku Brownell and Young halaman 88. Untuk mencari volume tangki dipakai persamaan volume shell sama dengan Pi kali D pangkat 2 kali H per 4. Masukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 4 lalu didapatkan volume shell yaitu Pi kali D pangkat 2 kali 2 kali D per 4. Yang nantinya akan disederhanakan 1,571429 kali D pangkat 3. Kemudian masukkan persamaan 2, 3, 4, dan volume aktual reaktor untuk mencari diameter reaktor. Yang dengan rumus volume reaktor sama dengan volume atap ditambah volume dasar ditambah volume shell akan didapatkan nilai D sebesar 23,80128255 feet. Lalu diameter yang didapatkan dimasukkan ke persamaan AS yang nanti akan didapat 47,60256511 feet dari appendix F dari buku Brownell and Young tahun 1979 halaman 348 dapat dilihat ukuran tangki standar yang mendekati perhitungan yaitu D sebesar 23,80128255 feet dan H 47,60256511 feet yaitu jika dilihat dengan standar D menjadi 24 feet, H menjadi 50 feet. Dengan volume standar yaitu 8390 bbl yang kalau dikonversi menjadi 47.106,3262 feet pangkat 3. Lalu menghitung tebal shell. Tebal shell core dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 3.16 dan 3.17 dari buku Brownell and Young dengan P yaitu rumus P kali D per 2 kali F kali E plus C. Dengan D sama dengan 12 kali D. D-nya ini adalah diameter yang didapatkan di atas tadi. Lalu bahan yang dipilih adalah stainless steel tipe 316 dengan karakteristik F yaitu dengan 18.750 PSI. Lalu cara penyambungan antar plate adalah dengan pengelasan menggunakan tipe pengelasan double welded joint dengan nilai maksimal efisiensi sebesar 80%. Untuk antisipasinya terjadinya korosi di dinding luar tangki maka ditambahkan faktor korosi sebesar 0,15 inch. Lalu jari-jari bernilai setengah dari diameter yaitu R sama dengan diameter per 2 kali 12. Dimasukkan nilai-nilai dari F, E, C, dan R. Lalu mencari tinggi fluida aktual dalam reaktor menggunakan rumus V reaktor sama dengan V atap ditambah V dasar plus V shell. Lalu akan didapatkan H sebesar 46,86007932 V. Lalu kita mencari tekanan hidrostatik dengan rumus P sama dengan Rho dikali H-1 per 144. Rho-nya didapat 26,71968202 PSI dengan P operasi 1 ATM jika dikonversi menjadi PSI yaitu 14.696 PSI. Diambil besarnya P design dengan kelonggaran 20% maka P design sama dengan 100% per 80% dikali P ditambah P operasi. P design akan didapatkan 51,76960253 PSI. Sehingga menyelesaikan persamaan mencari T yaitu P kali D per 2 kali F kali E plus C akan didapatkan 1,13045602 inch yang diambil standar menjadi 1,14 inch yaitu diambil dari buku Brownell and Young halaman 138. Lalu menentukan dimensi tutup. Data yang dihitung diambil dimensi tangki yaitu ID sama dengan RC yang sama dengan 288 inch. Lalu OD yaitu didapat dari ID kali 2 kali TS yang hasilnya adalah 290,28 inch. Lalu IR sama dengan ICR sama dengan 6% kali RC yaitu mendapatkan hasil 17,28 inch. Untuk tebal tori spherical head dapat dihitung dengan persamaan TH sama dengan P kali RC kali W per 2 kali F kali E min 0,2 kali P plus C. Lalu stress intensification factor untuk head berbentuk tori spherical didapat dari rumus W sama dengan 1/4 kali 3 plus akar RC per RI.
dari buku Brownell and Young halaman 138. Lalu untuk nilai W didapatkan 1,77062076 inch. Lalu memasukkan data-data yang sudah dicari ke persamaan TH, akan didapatkan TH-nya yaitu 1,030281,392. Diambil ukuran standar 1 inch. Untuk mencari tinggi head dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Lalu kita akan dari gambar tersebut akan diambil rumus yaitu A, B, AB, BC, dan OA seperti yang ditampilkan. Lalu memasukkan nilai sudah tersedia di atas, A mendapatkan 144 inch, AB mendapatkan 126,72 inch, BC mendapatkan 270,72 inch, B mendapatkan 48,7692327 inch. Dari tabel 56 halaman 88 Brownell dengan nilai TH1 didapat SF antara 1,5 sampai 4 inch. Dipilih SF sebesar 2,75 inch. Lalu OA-nya mendapat 53,76923275 inch. Jika dikonversi menjadi feet menjadi 4,480793996 feet. Tinggi total reaktor menjadi H total yaitu didapat dari 2 kali H head ditambah H shell dengan hasil yaitu 58,96153879 feet. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurika Nazilatul Ilmi. Oke, selanjutnya adalah perancangan pengadukan reaktor, di mana kita akan memilih jenis pengaduk. Nah, direncanakan itu memakai jenis curved blade agitator dengan 6 blade dan juga 4 bevel. Nah, pengadukan ini itu dipilih dengan pertimbangan cocok digunakan untuk cairan berviskositas rendah hingga menengah, tenaga yang dibutuhkan itu lebih kecil dibandingkan dengan type flat blade, dan juga baik digunakan untuk larutan campuran padatan. Nah, untuk dimensi pengaduk, kami menggunakan dari Gian Koplis halaman 144, di mana dipakai persamaan dA per dt sama dengan 0,3 min 0,5, H per dt sama dengan 1, C per dt sama dengan 1 per 3, W per dA sama dengan 1 per 5, dd per dA sama dengan 2 per 3, L per dA sama dengan 1 per 4, dan 1 per dt sama dengan 1 per 12. Dari persamaan di atas, dapat dihitung bahwa dimensi pengadukan itu sebesar untuk diameter tangki atau DT itu 24 feet, diameter pengaduk atau DA 12 feet, diambil dari perbandingan 0,5, lalu tinggi pengaduk C 8 feet, tebal impeller 2,4 feet, panjang pedal 3 feet, dan lebar bevel 2 feet. Nah, untuk menghitung kecepatan pengadukan, kita menggunakan persamaan dari Howard dari halaman 345, di mana WELH per 2 kali DI sama dengan P DI N per 600 pangkat 2. Dengan WELH sama dengan Water Equivalent Liquid Height atau feet. DI sama dengan diameter pengadukan, feet. N sama dengan kecepatan pengadukan, RPM. Nah, WELH dapat dicari dengan rumus H aktual dikali rho fluida per rho air, didapatkan 61,64 feet. Setelah didapatkan WLH, kecepatan pengadukan dicari dengan persamaan di Howard ini, di mana didapatkan N sama dengan 25,521 RPM. Nah, diambil dari faktor keamanan sebesar 10% energi desain, N aktual sama dengan 1,1 dikali hasil ini. Hasilnya adalah 28,073 RPM, dan dikonversi ke RPS menjadi 0,467. Selanjutnya, kita akan menghitung tenaga pengaduk menggunakan NRE sama dengan dA kuadrat dikali N dikali rho per mu, di mana kita mengambil rumus ini dari Gian Koplis halaman 144, dengan NRE sama dengan bilangan Reynolds, rho sama dengan densitas fluida, dA sama dengan diameter pengaduk, N sama dengan kecepatan pengadukan, dan mu sama dengan viskositas fluida. Nah, viskositas fluida itu dicari dengan rumus mu sama 0,01 dikali rho pangkat 0,5, di mana kita mengambil rumus ini dari Coulson-Richardson halaman 316, dan mu didapatkan 0,09. Lalu kita akan menghitung NRE dengan rumus di atas ini, didapatkan 61,059,617.
Nah, setelah itu kita akan mencari bilangan power dengan bantuan figur 10,6 dari Wallace halaman 292 dengan mengeplotkan nilai bayangan Reynolds terhadap garis yang menunjukkan jenis pengaduk. Untuk jenis curved blade, turbin agitator dengan 6 blade, itu ditandai dengan garis 5 dan bilangan Reynolds 61.059,608 didapatkan NP sama dengan 2,5 untuk mencari tenaga pengaduk dan dipakailah persamaan NP sama dengan P dikali GC per rho N pangkat 3 D pangkat 5. Untuk rumusnya diambil dari Gen Koplis halaman 145. Dengan NP sama dengan bilangan power tak berdimensi, P sama dengan tenaga yang dibutuhkan pengaduk, GC percepatan gravitasi standar, rho sama dengan densitas fluida, N kecepatan pengadukan, dan dA diameter pengaduk. Nah, tenaga yang dibutuhkan oleh pengaduk untuk menggunakan rumus ini tadi, P didapatkan 162522,43, lalu dikonversi ke horsepower menjadi 295,79. Nah, untuk terakhir kita akan merancang jaket pada reaktor, di mana data fisik yang dibutuhkan, karena densitas fluida itu tidak jauh berbeda dengan air, maka untuk data fisik tidak ada yang diasumsikan sebagai air. Nah, data-data yang diperlukan itu seperti panjang pedal 3 feet, terus kecepatan mengaduk N 28,073 rpm, dikonversi ke rpf menjadi 0,46789. Lalu diameter reaktor itu 288 inci, dikonversi ke feet menjadi 24, dan diameter reaktor plus jaketnya itu 290 inci. Dan dikonversi ke feet 24,17, suhunya 35 derajat Celcius. Untuk rho air 62,349, untuk mu 2,176, K 0,35, dan C air 1. Lalu selanjutnya kita mencari heat transfer coefficient, di mana kita mula-mula mencari bilangan Reynolds dengan persamaan NRE sama dengan dA kuadrat kali N kali rho per mu. Didapatkan 434358,31. Lalu untuk selanjutnya kita akan cari J di mana 0,004 dikalikan NRE dan ditambah 550. Di mana didapatkan J sama dengan 2287,43324. Setelahnya kita akan mencari heat transfer coefficient yang dapat dicari dengan rumus HI sama dengan J kali K per DI dikali C kali mu per K pangkat 1/3 dikali mu per mu kali W pangkat 0,14, di mana HI didapatkan 69,134 BTU per hour feet kuadrat F. Selanjutnya, kita akan menghitung luas daerah perpindahan panas dengan mencari harga HIO menggunakan rumus HI sama dengan ID kali OD, di mana didapatkan untuk HIO adalah 68,64774,514 BTU per hour feet kuadrat F. Nah, dengan menggunakan rumus heat transfer tadi sebagai acuan, kita itu dapat menghitung UC, di mana UC dapat dicari menggunakan HI kali HIO per HI plus HIO. Didapatkan hasil UC adalah 34,445. Nah, diambil dari harga falling factor sebesar 0,01, maka harga HD sebesar 1 per RD, di mana 1 per 0,01. Hasilnya 1000 untuk HD. Nah, harga UD didapatkan dengan rumus UC kali HD per UC plus HD, didapatkan 33,29. Nah, luas daerah perpindahan panas itu dapat dihitung dengan rumus A sama dengan Q per UD dikali delta T, di mana Q total itu sebesar 21, Q total sebesar 21.473.079,1 kJ karena direncanakan akan digunakan 2 reaktor, maka Q didapatkan 59.902.6555,75 BTU per hour. Untuk delta T pada reaktor adalah 18 derajat. Oleh karena itu, Q per UD dikali delta T sama dengan yang didapatkan ini dibagikan dengan UD yang dihasilkan dan dikalikan dengan 18 derajat Fahrenheit ini. Nah, kita berada di penghujung acara, di mana itu adalah rangkuman spesifikasi reaktor yang telah kita rancang. Untuk tabelnya sebagai berikut, di mana
Untuk spesifikasi alat, nama alatnya adalah reaktor SSF, kodenya SSD 101, tipe reaktornya reaktor batch berpengaduk dilengkapi dengan jaket pendingin, fungsinya untuk proses sekarifikasi dan fermentasi, dan bahan konstruksinya adalah stainless steel tipe 316 SA240, di mana jumlahnya adalah 1 buah. Untuk kondisi operasi, suhunya 35 derajat Celcius, fasanya 1 atm, fasanya cair, tekanannya 1 atm, kapasitas reaktor 47.106.33 feet pangkat 3. Dan untuk dimensi reaktor didapatkan diameternya 24 feet pangkat 3, tingginya 50 feet, tebal shellnya 1,14, tebal head 1, tinggi aktual cairan 46,862 feet, dan tinggi total reaktor 59,941 feet. Untuk motor pengaduk, untuk jenisnya ada curved belt turbine agitator, di mana jumlah blade-nya 6, diameter impellernya 12 feet, jarak impeller bawahnya 8 feet, jumlah bevel 4 buah, lebar bevel 2 feet, dan kecepatan pengadukan 28,074 rpm, dan dikonversi ke rpf menjadi 0,4679. Untuk daya motornya 295,805 horsepower. Nah, untuk media penginnya, jenisnya itu jaket. Lalu tebal jaketnya itu 2 inci, fluida pendinginnya air, dan luas perpindahan panasnya itu 95522,64. Untuk diameter pipa inletnya 40 inch, dan diameter pipa outlet 90 inci. Sekian yang dapat kami sampaikan untuk tugas perancangan jaket ini. Dari saya, Andrika Nazrul Ilmi, dan juga rekan saya, Rashid Baudin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.